Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Irsyad Absor Ristiansyah. Ya, pada video kali ini kita bakal membahas mengenai topik yaitu hipertensi. Ya, jadi kita nanti akan membahas beberapa hal dari mulai background, terus literatur review, dan sampai ke treatment. Itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Yang pertama yaitu kenapa sih masalah ini perlu kita bahas. Jadi, pada tahun 2016, jumlah populasi penduduk di dunia itu sebanyak 7,4 miliar. Nah, ini lihat ya, banyak banget orang dalam kerumunan. Kalau sekarang udah nggak bisa ya, soalnya ada COVID. Ya, dari jumlah angka sebanyak itu, 7,4 miliar itu, ternyata 1,1 miliar orangnya itu menderita yang namanya tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang mana berarti 1 dari 7 orang sekitar kita itu menderita hipertensi, atau bahkan kita sendiri juga ada hipertensi. Nah, dari jumlah 1,1 miliar itu ternyata hanya 20% atau bahkan kurang dari 20% yang dia itu hipertensinya terkontrol, yang dia mau periksa ke dokter atau bahkan dia meminum obat, dan yang lainnya dia lost to follow up. Nah, kenapa saya tadi katakan sebagai hipertensi itu sebagai the silent killer? Karena ini dia, hipertensi itu bisa berkembang atau berkomplikasi menjadi berbagai macam penyakit yang mengerikan, yang mana dia yang paling mengerikan di sini adalah ACS atau acute coronary syndrome atau serangan jantung, bisa juga ke stroke, bisa juga ke retinopati, gagal jantung, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hipertensi disebut sebagai the silent killer. Nah, dari komplikasi-komplikasi tersebut ada dua penyakit, yaitu penyakit jantung koroner atau acute coronary syndrome dan stroke, yang mana kedua penyakit tersebut menyumbang 80% dari semua penyakit akibat cardiovascular disease, yang mana kita ketahui bahwa cardiovascular disease adalah penyebab nomor satu kematian di dunia. Dan lebih detailnya lagi yaitu ischemic heart disease dan stroke, yang mana dia itu tadi sudah kita bahas bisa merupakan komplikasi dari hipertensi. Dia menduduki peringkat 1 dan 2 untuk penyakit yang paling mematikan di dunia. Dan ternyata 72%-nya terjadi di negara-negara berkembang. Tentu saja negara kita tercinta Indonesia termasuk di dalamnya. Pada dari itu, Kemenkes itu sudah menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan yang namanya cerdik. Nah, apa itu cerdik? Nanti kita bahas di belakang. Lalu dari standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2013, dari sekian banyak penyakit jantung, ada banyak, ternyata yang masuk ke kompetensi 4A itu hanya hipertensi esensial. Berarti kita seorang dokter umum harus bisa dari mulai pasien datang harus bisa mengidentifikasi, diagnosis, sampai pemeriksaan penunjang dan juga treatment sampai tuntas dari hipertensi ini. Oke, kita masuk ke literatur review. Jadi hipertensi itu didefinisikan sebagai hasil pengukuran systolic blood pressure yang lebih dari sama dengan 140 dan atau diastolic blood pressure yang lebih dari sama dengan 90. Nah, ada banyak sekali guideline yang dikeluarkan oleh berbagai asosiasi ataupun negara. Yang mana yang pertama kita tahu ada JNC 8 ya, atau Joint National Committee Act, yang keluar tahun pada 2014. Lalu ada juga yang dikeluarkan oleh ESC atau European Society of Cardiology yang keluar tahun 2018. Ada juga dari AHA, dan tentunya dari negara kita juga ada Indonesia, yang mana dari INA-SH atau Indonesian Society of Hypertension yang baru mengeluarkan guideline-nya pada tahun 2019, yang mana dia paling banyak mengadopsi dari ESC. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, ini sudah teman-teman udah pasti pada tahu ya. Hipertensi tadi seperti yang sudah disebutkan, yaitu jika lebih dari 140 dan atau 90 pada diastoliknya. Nah, kita jangan terjebak kalau misalnya menemukan orang dengan tensi misalnya 130/90. Nah, mungkin yang sistoliknya masih normal ya, atau normal tinggi 130, tapi diastoliknya itu sudah menyentuh angka 90, yang mana itu sudah masuk ke dalam hipertensi gitu.
Jadi kita harus perhatikan baik sistol maupun diastolnya. Di sini ada 3 grade sampai grade 3. Dan lalu patofisiologinya untuk hipertensi sendiri sebenarnya ada banyak dari mulai sistem hormonal ataupun saraf ya, mungkin saraf simpatis, dan juga yang di sini akan kita bahas mungkin yang paling berpengaruh yaitu renin angiotensin aldosterone system atau RAS. Jadi di sini sistem ini pada awalnya itu berfungsi untuk menjaga hemodinamik kita untuk tetap stabil agar perfusi ke jaringan itu tetap terjaga. Dari awal yaitu ketika ada penurunan perfusi yang mengarah pada ginjal, maka di sini ginjal memiliki sel yang disebut juxtaglomerular atau aparatus juxtaglomerular. Nah, itu akan mengeluarkan zat yang disebut dengan renin. Renin akan mengkonversi atau mengubah angiotensinogen yang diproduksi oleh liver menjadi angiotensin 1. Tetapi angiotensin 1 ini belum bisa bekerja. Dia harus diubah oleh angiotensin converting enzyme untuk menjadi angiotensin 2 yang dia S itu dihasilkan di paru. Dia akan mengubah angiotensin 1 menjadi 2, dan lalu si angiotensin 2 inilah yang dia memiliki berbagai macam reseptor di seluruh tubuh, yang mana dia akan memiliki efek-efek, yaitu yang pertama yaitu akan meningkatkan aktivitas simpatis, yang kedua akan meretensi air dan juga natrium, yang ketiga akan menstimulasi sekresi dari aldosteron, lalu yang keempat ada vasokonstriksi dari arteriol, lalu yang kelima dia akan menstimulasi sekresi dari antidiuretik hormon di glandula pituitari. Nah, semua efek itu dia akan berperan dalam meningkatkan tekanan darah kita. Ini sebenarnya sistemnya bagus, tapi yang di sini yang jadi masalah apabila sistem ini terus dirangsang atau diaktifkan secara terus-menerus, yang mana dia akan berefek buruk, yaitu akan tadi seperti disebutkan bisa terjadi hipertensi, dan lama-kelamaan workload dari jantung akan meningkat, dan lama-kelamaan jantung akan jatuh dalam kondisi yang disebut sebagai gagal jantung, ataupun bisa berujung pada hal lain seperti komplikasi yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, clinical manifestation-nya untuk hipertensi ini, balik lagi kenapa dia disebut sebagai silent killer, karena ternyata most hypertensive patient are asymptomatic. Jadi dia itu kebanyakan tidak bergejala. Mungkin sering kita temukan ya pasien-pasien yang tensinya 180 atau bahkan sampai 200, tapi dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Loh dok, saya nggak ada apa-apa nih, nggak ada gejala itu. Nah, disitulah kita harus waspada karena dia tidak punya sistem alarm seperti orang lain, yang mana dia tetap merasa sehat dengan kondisi tensi setinggi itu, yang mana dia bisa jatuh ke dalam kondisi-kondisi fatal seperti stroke dan juga serangan jantung. Tuh. Mungkin keluhan-keluhan yang lazim yang kita temui yaitu seperti pusing, bisa juga tegang atau kaku di daerah leher belakang. Untuk diagnosisnya sendiri ini saya ambil dari ASC, itu secara idealnya ya. Jadi pasien harus tenang 5 menit sebelum pemeriksaan, terus minimal idealnya diukur 3 kali. Terus untuk pasien-pasien yang baru pertama diperiksa, itu baiknya dilakukan pengukuran di lengan kanan dan lengan kiri. Tuh. Lalu kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu treatment. Jadi untuk memudahkan treatment dari hipertensi ini dibagi jadi 5 golongan, yaitu A, B, C, dan E. Yang mana A itu ada 2, yaitu ACE inhibitor yang biasa belakang ada prilnya. Lalu ada yang kedua ada ARB atau ARBs yang belakangnya itu ada TAN kayak valsartan, kanesartan, losartan, irbesartan. Lalu untuk golongan yang B itu beta blocker, biasanya belakangnya itu LOL, ada bisoprolol, carvedilol, labetalol. Lalu golongan C atau calcium channel blocker, dia ada 2 golongan, dihidropiridin dan non-hidropiridin. Di sini yang sering digunakan untuk hipertensi yang dihidropiridin ya, itu amlodipin dan nifedipin. Lalu golongan D itu diuretik, mungkin yang sering dipakai di sini yaitu hidroklortiazid atau HCT. Lalu ada golongan E atau ELS, ini kebanyakan dari golongan alfa 2 adrenergic yaitu klonidin dan metildopa. Jadi untuk first line terapinya sendiri di sini kita
dari berbagai guideline itu kita utamakan yaitu ada A, C, dan juga D. Selalu ingat A, C, dan D untuk first line terapinya. Lalu untuk golongan B dan E itu nanti kita tergantung ada compelling indication atau enggak gitu. Lalu untuk pemilihan S dan ARB sendiri di sini kita berdasarkan sumber yang saya baca ya, S itu dari beberapa trial juga S itu lebih superior dibanding ARB karena dia itu memiliki yang pertama dia bisa menghambat degradasi dari bradikinin yang mana bradikinin itu bisa menambah vasodilatasi dari pembuluh darah. Nah, lalu yang kedua dia memiliki efek kardioprotektif, lalu juga vaskuloprotektif dan juga renoprotektif. Lalu yang ketiga, kenapa kita pilih S dibandingkan dengan ARB karena dari harga juga ya kalau S itu jauh lebih murah dibandingkan dengan ARB gitu. Nah, kapan kita pakai ARB? Kalau misalnya pada pasien-pasien dengan dia intoleransi dari ACE, misalnya dia ada batuk karena pemakaian ACE inhibitor ataupun juga dia terjadi angioedem, di situ baru kita switch ke ARB. Nah, ini algoritma dari CNC 8, mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau di CNC 8 tahun 2014 ini dia masih ini ya berdasarkan ras dan juga membedakan dia populasi diabetes dan juga CKD atau enggak. Jadi yang pertama kita pasti untuk pasien-pasien dengan hipertensi itu lifestyle modification. Apa saja lifestyle modification yang disarankan? Jadi ini di tabel yang warna abu-abu. Yang pertama itu dengan berhenti merokok. Terus yang kedua itu mengontrol gula darah dan juga kolesterol. Yang ketiga dengan diet, ya, terutama dengan diet rendah garam ya, maksimal 2,5 gram atau 2.400 mg per hari, lalu juga dengan physical activity 3-4 kali dalam seminggu gitu. Nah, di sini kalau tidak ada populasi yang dia tidak ada diabetes atau CKD, dia dibagi apakah dia non black ataukah black. Nah, kalau di Indonesia ini masuk yang non black ya. Jadi pilihannya tadi A, C, D. S atau ARB, kalsium channel blocker dan juga diuretik. Lalu untuk black, pada orang-orang black ternyata setelah dilakukan penelitian itu terdapat genetik polymorphism yang dia itu tidak ampuh jika diberikan golongan A yang mana dia memblok RA sistem karena ternyata produksi reninnya di ras yang golongan hitam itu tidak terlalu banyak. Maka di sini disarankannya yaitu hanya C dan D. Yang A enggak ya. Terus pada pasien-pasien yang dengan CKD dan juga DM, di sini dia utamanya pakai golongan A ya, karena berbagai macam benefitnya tadi golongan A, itu S atau ARB. Nah, lalu setelah kita berikan terapi, nanti kita evaluasi nih, apakah dia blood pressure-nya memenuhi target. Nah, kalau misalnya belum, kita harus mengevaluasi bagaimana lifestyle-nya, lalu bisa dititrasi dosisnya yang tadi sudah kita berikan atau consider atau mempertimbangkan dengan obat yang lain gitu. Terus turun lagi hampir sama sampai blood pressure-nya tercapai gitu ya. Terus ini ada hipertensi pada berbagai keadaan atau compelling indication. Di sini ada heart failure. Kalau pada pasien-pasien dengan heart failure, dia itu bisa masuk di sini beta blocker. Nah, nanti kita bahas lagi di belakang ya kapan beta blocker itu bisa masuk. Salah satunya di sini di heart failure. Lalu di post myocardial infarct juga beta blocker bisa masuk. Di sini coronary artery disease juga bisa masuk beta blocker karena di sini beta blocker dia sebenarnya memiliki efek antihipertensi tapi dia itu kerjanya tidak cepat, harus menunggu sampai 1-2 hari. Tapi beta blocker itu sebenarnya obat yang sangat bagus juga ya karena dia menurunkan hampir 25% dari MACE atau major adverse cardiovascular event. Jadi beta blocker itu bekerja dengan cara menurunkan heart rate dan menurunkan tensi yang mana juga memperpanjang fase diastol.
seperti yang kita tahu, jika fase diastol itu diperpanjang, maka akan semakin memvaskularisasi dari koroner, karena koroner itu terisi pada saat fase diastol gitu. Kalau diabetes tadi ya utamanya ACE dan juga ARB, CKD juga ACE dan juga ARB. Lalu untuk pregnancy di sini bisa pakai metildopa, nifedipin ataupun labetalol. Terus sediaannya ya, kira sudah teman-teman udah tahu semua, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit. Diuretik biasanya pakainya HCT ya. Kalau spironolakton itu dipakai jika dengan ada gagal jantung seperti tadi ya. Gagal jantung yang dia itu biasanya F-nya atau ejeksi fraksinya kurang dari 35%. Terus S itu biasanya pakai captopril atau ramipril maupun lisinopril. Yang mana kalau pasien-pasien jantung itu kan kita obatnya ngasihnya terus-menerus ya. Maka dari itu kita lebih prefer buat yang kerjanya itu lama atau long acting, yang mana berarti sekali sehari saja minumnya itu. Nah, kaptopil kan 3 kali tuh. Jadi nanti pasiennya udah minum obatnya tiap hari dan juga harus 3 kali sehari. Maka kita lebih prefer ke lisinopril atau ramipril aja. Terus kalau ARB itu mungkin ada kandesartan, beta blocker bisa kita pakai bisoprol ataupun carvedilol. Terus CCB yang paling sering ada amlodipin ya. Bisa juga nifedipin. Nifedipin yang long acting itu yang lebih bagus yaitu adalah Tauros. Kalau yang bawah ini jarang kita pakai ya, kecuali clonidin sama metildopa. Nah, ini dari ESC yang 2018, jadi kapan sih kita memulai buat initial treatmentnya? Jadi kalau dia misalnya dia tensinya yang normal tinggi dari 130 sampai di bawah 140 itu kita gunakan lifestyle modification aja. Jadi kita edukasi pastinya buat lifestyle modification seperti yang tadi disebutkan di awal. Terus kalau dia misalnya grade 1 hipertensi, ketika dia itu memiliki resiko yang tinggi ataupun sangat tinggi, maka kita sarankan atau kita harus berikan pemberian obat sesegera mungkin untuk pasien yang high or very high risk. Nah, kalau misalnya dia low risk, maka kita bisa sarankan aja untuk lifestyle dan kita evaluasi jika dalam 3-6 bulan itu blood pressure-nya atau tensinya belum turun, maka kita bisa mulai dengan drug treatment. Lalu untuk grade 2, di sini tensinya di atas 160, maka kita harus langsung segera mulai dengan treatment obat. Bisa mulai dengan dual combination. Terus kita evaluasi dalam 3 bulan, kalau grade 3 jelas ya kita langsung mulai dengan obat. Jadi gitu ya tadi. Grade 1 kita bedakan dulu low risk ataupun high risk. Untuk masalah stratifikasi resikonya nanti bisa dilihat sendiri ya di guideline yang tadi INAESA 2019 dari Indonesia itu ada. Jadi ada kriteria pasien-pasien yang mana dia very high risk, terus high risk, ada moderate, dan juga ada low risk. Lalu untuk kombinasinya sendiri tadi utamanya tadi ACD ya, A, C, dan D. Itu untuk first line-nya. Terus beta blocker nanti masuk ketika ada compelling indication-nya. Terus di sini yang haram dilakukan kombinasi yaitu sesama golongan A, yaitu antara S inhibitor dan ARB, karena dia bisa meningkatkan terjadinya hiperkalemi gitu. Jadi yang warna hijau, yang merah itu haram, yang hitam itu boleh. Oke, terus ini dari ESC juga 2018, yang mana ini beta blocker itu dipertimbangkan atau direkomendasikan untuk diberikan pada pasien hipertensi yang mana dia itu terdapat compelling indication seperti gagal jantung, dia angina atau post myocard infarct ataupun arterial fibrilasi. Maka di situ bisa dimasukkan mulai beta blocker. Mulai dari dosis rendah dulu ya, dari 2,5 hingga sampai 10 mg. Di sini untuk ESC sendiri ini mengkombinasikan initial terapi udah langsung dual combination. Tadi bisa ACE ditambah CCB atau diuretik. Atau pada pasien yang kondisi tadi sudah disebutkan bisa masuk beta blocker di situ. Terus kalau dia dalam evaluasi belum membaik bisa diberikan obat tambahan lagi jadi triple terapi.
dan jika resisten juga bisa diberikan spironolakton atau golongan obat yang lain. Oke, begitu untuk treatmentnya. Lalu untuk pencegahannya ini sebenarnya walaupun terdengar sangat menyeramkan ya cardiovascular disease yang mana dia sebagai pembunuh nomor 1 di dunia, tapi sebenarnya dia itu sangat bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Yang tadi sudah disebutkan ya, dengan berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik 3 sampai 4 kali seminggu dengan durasi 40 menit, terus diet rendah garam, terus menghindari makanan-makanan cepat saji. Lalu dari American Heart Association juga merekomendasikan 7 hal ini supaya hidup kita itu lebih sehat ya. Jelas untuk memaintain dari tekanan darah, kolesterol, diabetes, penggunaan rokok, diet yang sehat, lalu physical activity dan juga obesitas. WHO juga sama, dia mengeluarkan program-program untuk menurunkan angka cardiovascular disease yaitu dengan Empower nih yang berhubungan dengan rokok, ada Shake juga untuk menurunkan konsumsi dari garam, ada Hearts untuk meningkatkan peran dari primary healthcare. Terus kalau dari Kemenkes sendiri, dari Kemenkes kita Indonesia itu ada Cerdik. Nah, Cerdik itu apa aja? Yaitu cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Intinya gitu ya, intinya hidup sehat lah pokoknya yang bisa melawan dari cardiovascular disease ini. Nih, pokoknya cardiovascular disease ini termasuk dalam hipertensi itu harus di treatment secara komprehensif, jangan cuma dikasih obat tapi juga harus lifestyle dan juga diobati juga penyakit-penyakit lainnya yang menyertai kayak DM dan juga CKD misalnya. Kita masuk ke materi terakhir yaitu ada hipertensi krisis. Ini ada dua, yaitu ada hipertensi emergensi dan juga hipertensi urgensi. Itu dikatakan sebagai hipertensi krisis jika dia masuk ke hipertensi grade 3 yang mana lebih dari 180/110 ya. Nah, kalau bedanya yaitu kalau yang emergensi itu dia sudah terdapat HMOD atau hypertensive organ damage, hypertensive mediated organ damage. Nah, maka karena sudah ada organ damage-nya, itu bisa macam-macam ya, bisa dari stroke, bisa ACS, bisa AKI, dan lain sebagainya, atau retinopati juga bisa, maka harus kita turunkan dengan pemberian intraven terapi, obat hipertensi yang intravena. Kalau urgensi itu belum ada hipertensive mediated organ damage, maka kita cukup menggunakan organ per oral yang dia kerjanya itu cepat. Nah, ini obat-obatan yang dia itu intravena bisa menggunakan nicardipin, nitrogliserin, klonidin atau diltiazem yang mana dia itu bisa digunakan untuk hipertensi yang emergensi, tergantung ya ketersediaan kita di IGD adanya yang mana. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau menyanggah atau memberi masukan, silakan tulis saja di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.